Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Terima kasih. Episode 56, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Mengapa William di sini? Dan dia bersama Profesor Tang Hemin, apa yang terjadi? Cao Jun tidak mengerti, apakah William dan Tang Hemin saling kenal. Tidak mungkin bagaimana Profesor Tang, yang menikmati reputasi sebagai ahli medis, tahu ayam tak berguna seperti William. Profesor Tang Hemin sangat terkejut, dia tidak mengenal Cao Jun, tetapi ayahnya Cao Wenguang mengenalnya. Saya tidak bisa berbicara tentang kenalan, itu penting. Karena saya suka dengan potongan batu giok, saya membeli banyak di rumah. Suatu tahun di Jinling, Tang Hemin menerima sepotong batu giok yang indah dari Cao Wenguang, benda giok naga biru yang sangat langka, jadi Tang Hemin mengingat cinta ini. Tidak beberapa hari yang lalu, Cao Wenguang secara pribadi menghubunginya, mengatakan bahwa putri dari teman putranya menderita penyakit jantung bawaan, dan memintanya untuk membantu. Siapakah Tang Hemin dan adakah yang bisa pindah? Tang Hemin setuju untuk melihatnya demi batu giok yang indah itu. Apakah kalian mengenal satu sama lain? Tang Hemin bertanya sambil menatap Cao Jun. Sebab dia bisa melihat sikap Cao Jun terhadap Tuan William Chen barusan tidak terlalu ramah, mungkinkah mereka memiliki permusuhan pribadi? Karena itu, wajah Tang Hemin juga berangsur-angsur menjadi dingin, alisnya berkerut. Jika itu masalahnya, maka dia tidak akan bisa membantu dengan apa yang diminta Cao Jun. Cao Jun mencibir, dan berkata, tentu saja aku tahu, Profesor Tang, untuk memberitahumu, berdiri dengan orang seperti itu memalukan bagimu. Mari kita bicara di sebelahmu dulu, dan aku akan memberimu jamuan makan di Arc de Triomphe pada malam hari. Cao Jun tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang seperti William pasti tidak akan mengenal Profesor Tang. Paling, hanya lewat. Mungkinkah dokter yang dicarinya masih Tang Hemin? Apakah dia memiliki wajah sebanyak itu? Namun, ekspresi Tang Hemin menjadi sangat tidak bahagia saat ini, dan dia bersenandung dengan dingin di dalam hatinya. Malu. Bisa berdiri bersama Tuan William Chen adalah berkah baginya, Tang dan Min Xiu. Cao Jun ini benar-benar lebih rendah dari yang lain. Tidak perlu. Kurasa Tuan Cao tidak memenuhi syarat untuk makan malam bersamaku. Tang Hemin dingin, wajahnya kusam, dan matanya tajam. Hanya suara yang dalam membuat Cao Jun panik. Anda tidak memenuhi syarat, empat kata ini terdengar sangat kasar di telinga Cao Jun. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Sebaliknya, dia bertanya dengan panik, Profesor Tang, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Katakan, saya harus mengubahnya. Cao Jun panik, jika itu karena dirinya sendiri. Kesalahan kecilnya menyinggung Profesor Tang. Tidak hanya penyakit Putri Jiangwan yang tidak terlihat, tetapi juga bisnis keluarganya kurang lebih terlibat. Dia benar-benar tidak mengerti, dia baru bertemu Profesor Tang untuk pertama kalinya. Tidak lebih dari 5 kalimat diucapkan. Mengapa Anda memprovokasi Master Medis ini? Dalam sekejap, dahi Cao Jun berkeringat dingin. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang. Tang Hemin memarahi, hanya menoleh untuk mengungkapkan identitas William Chen, hanya untuk menemukan bahwa William menggelengkan kepalanya padanya. Tang Hemin terkejut, tapi langsung mengerti, bahkan jika pria ini sangat biasa, kamu tidak perlu mempermalukannya seperti ini. Orang harus saling menghormati. Suaranya tidak keras, tetapi ada suara. Saat Cao Jun mendengarkan, seluruh tubuhnya sedikit bergetar, aura Tang Hemin terlalu kuat. Ini adalah orang yang berurusan dengan orang-orang tingkat tinggi itu, dan sungguh tidak mudah untuk menyinggung perasaan. Ya, apa yang kamu ajarkan, Profesor Tang? Cao Jun mengangguk dan berkata ya, pada saat yang sama, memalingkan William dari sudut matanya, dia membenci pihak lain sampai mati. Salah sampah ini, berdiri di sini di jalan. Jika bukan karena dia, apakah dia akan dikritik oleh Profesor Tang? Cari kesempatan dan harus sangat menghinanya. Lalu apa yang Anda lakukan dengan Linglung, bukankah Anda meminta maaf kepada pria ini? Kata Tang Hemin dingin, minta maaf. Cao Jun menatap William, dengan rasa dingin di sudut matanya. Minta maaf padanya karena tidak berguna. Cao Jun sangat enggan. Tapi dia tidak bisa menahannya, dia menyinggung Tang Hemin, dan dia pasti tidak bisa menyenangkan buah yang baik. Setelah memikirkannya, Cao Jun hanya bisa berkata kepada William dengan acuh tak acuh, maaf William, ku harap kau tidak keberatan dengan apa yang baru saja aku katakan. William juga tidak ingin mengambil sesuatu, mengangguk, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi, itu tidak terduga. Yang Guilan buru-buru datang ke sana.
Chao Jun, kenapa kamu memintaku untuk datang di pagi hari? Yang Guilan melihat Chao Jun dengan senyuman di wajahnya dan tatapan mata menantu laki-lakinya. Namun, ketika pandangannya tertuju pada William, dia merasa tidak nyaman dengan duri di sekujur tubuhnya, dan dia berteriak dengan jijik, "Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin datang? Kamu pergi, berikan padaku segera dan pergi." Yang Guilan marah saat melihat William. Sampah ini sangat mengganggu berdiri di mana-mana. William tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia tertawa tak berdaya, dan berbalik untuk pergi. Yang Guilan juga berbisik dan mengutuk, benar-benar hantu melihat kesedihan. Tang Hemin mengerutkan kening. Apakah ini ibu mertua William Chen? Benar-benar menyengat dan tidak masuk akal. Tuan Chen tidak cukup beruntung untuk berdiri di atas ibu mertua seperti itu. Tunggu. Tang Hemin menghentikan William dan berdiri di depannya. Dia sangat kesal dengan apa yang dilakukan ibu mertuanya, jadi dia ingin melakukan sesuatu untuk William Chen. Ini, Tang Hemin berkata dengan dingin dan bertanya pada Chao Jun. Chao Jun langsung memuji Profesor Tang ini. Sebelum menyelesaikan perkenalan, Yang Guilan di sana memarahi dengan tidak masuk akal, "Orang tua, siapa kamu? Kenapa kamu masih ingin berbicara dengan orang yang tidak berguna itu? Orang tua yang mati." Beberapa orang tercengang. Ini jelas pertama kalinya Tang Hemin berada sebagai dokter selama bertahun-tahun ketika dia mendengar seseorang mengutuk dirinya sendiri. Saat itu, wajahnya membiru karena amarah dan darahnya melonjak. Murid di sampingnya juga memiliki mata dingin, ingin merobek mulut tikus ini. Dan Chao Jun bahkan lebih terkejut lagi, dan dengan kasar menarik lengan Yang Guilan, "Bibi Yang, jangan bersikap tidak masuk akal, dia adalah..." "Ada apa? Tidak selalu baik untuk bisa berbicara atas nama sampah William. Kemana harus pergi? Di usia yang begitu tua, masih berpakaian berminyak, mengapa menipu dan menipu gadis kecil, abadi tua, dan rasa tidak hormat tua." Kutukan Yang Guilan benar-benar beracun dan sepenuhnya sembrono. "Bicara, hal-hal lama, kenapa kamu tidak bicara lagi? Kamu tidak begitu galak sekarang, kenapa kamu tidak berani mengatakannya sekarang? Apakah itu ditusuk oleh saya? Hal-hal lama yang tidak tahu malu." "Poh!" Yang Guilan dengan marah memegangi lengan dan alisnya menjemput. Kutukan itu seperti wanita jalang yang mengutuk jalan, membuat Tang Hemin menjadi marah. Di matanya, dia tidak takut. Seluruh kelompok tercengang. Chao Jun gemetar ketakutan. Satu sisi adalah Ibu Jiang Wan, dan sisi lainnya adalah seorang ahli medis. "Bibi Yang, jangan katakan apa-apa, apa kau tahu siapa dia?" Chao Jun merasa cemas dan tiba-tiba menarik Yang Guilan ke samping, menjelaskan, "Dia adalah Tang Hemin." "Apa Hemin? Siapa yang peduli siapa dia, aku tidak tahu." Yang Guilan melambaikan tangannya, seperti wanita desa yang bodoh. "Bibi Yang, Anda dalam masalah. Profesor Tang Hemin adalah seorang dokter terkenal di komunitas medis internasional dan legenda di komunitas medis domestik. Dia adalah tamu Malin, Wang Jiacheng, dan Li Huateng. Bahkan pejabat tingkat tinggi di provinsi mereka semua adalah pasiennya." Chao Jun benar-benar marah. Penampilan Yang Guilan barusan hanyalah menggali kuburannya sendiri. 10 kepala tidak cukup untuk menyinggung karakter ini. Hah! Ketika Yang Guilan mendengarnya, kakinya sangat ketakutan hingga dia hampir tidak bisa berdiri teguh. Ini, apakah lelaki tua ini begitu kuat? Yang Guilan melirik ke arah Tang Hemin, yang berwajah tegas di sana, ketakutan, tapi dia menggigil ketika dia bersentuhan dengan mata dingin itu. Orang-orang kaya di China itu semua mengenalnya, dan orang-orang di provinsi itu juga pasiennya. Yang Guilan sangat takut sampai hampir pingsan. "Saya terbiasa sombong dan mendominasi di hari kerja, ketika saya melihat pria sebesar itu, Yang Guilan tidak berani keluar dari udara dan panik." Setelah Chao Jun selesai berbicara dengan Yang Guilan, dia buru-buru berjalan ke Profesor Tang Hemin dan terus membungkuk untuk meminta maaf, "Profesor Tang, maaf, Bibi yang tidak mengenal Anda dan menyinggung Anda. Saya di sini untuk meminta maaf untuknya." Tang Hemin tidak begitu pandai berbicara, jadi mereka bersenandung dengan dingin, mata mereka dingin. Yang Guilan juga tahu saat ini bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dan lewat. Jadi, dia tersenyum dan meminta maaf, melangkah maju, dan meminta maaf dengan panik, Profesor Tang, saya sangat menyesal, saya juga tidak mengenal Anda, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, maaf." Yang Guilan gemetar, dia selalu sombong, dan dia hanya bermain tidak masuk akal di depan William, dan ketika dia bertemu dengan pria besar seperti Tang Hemin, dia hanya bisa dengan patuh. "Apakah berguna untuk meminta maaf? Bukankah itu mengatakan bahwa saya orang tua yang sudah mati dan tidak menghormati orang tua?
Kata Tang Hemin dengan marah, matanya dingin, hanya dengan pandangan sederhana dapat membuat orang ingin berlutut. Jika Anda tidak mengajari saya hari ini kamu cerdik, Tang Hemin, saya tidak perlu menjadi dokter. Kelompok itu tidak berani keluar. Jika Tang Hemin marah, seluruh kota Sangjiang akan terguncang. Ini sudah berakhir. Yang Guilan merasa putus asa saat itu, wajahnya pucat dan dia hampir berlutut. Cao Jun berkeringat dingin di dahinya, sudah memikirkan bagaimana mengatasi kesalahpahaman ini. Tuan Tang, ini demi aku, lupakan saja. Tapi kali ini, suara yang sangat datar terdengar, tapi sepertinya tidak pada tempatnya. Bersambung.